Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para ustaz, tokoh masyarakat dan para pengurus Masjid Permata Kolbu serta jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim serta mahabbah saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama ngaji lagi. Namanya orang menuntut ilmu ini wajib hukum, apalagi yang kaitannya sama perkara akidah. Karena orang kalau tak belajar akidah, dia pasti akan goyah suatu saat keyakinannya. Kalau nggak sekarang, besok, kalau nggak besok, lusa. Yang paling ngeri adalah kalau lagi sakaratul maut goyah. Jadi nggak bosan-bosannya saya ingetin diri saya sendiri. Bahkan meskipun saya ini memang ilmunya pas-pasan, tapi saya belajar akidah ini lumayan lama. Meskipun demikian, tetap saya itu merasakan ketakutan mati su'ul khotimah. Ibaratnya orang belajar akidah aja takut mati su'ul khotimah, gimana yang nggak belajar kok bisa merasa aman? Nah, itu bahaya. Karena sebagaimana kita bahas minggu yang lalu, setan itu nggak akan pernah berhenti menggoda kita sampai kita mati dalam keadaan kafir. Jadi dia nggak akan pernah cukup menggoda sampai kita berbuat maksiat saja. Dia hanya akan puas kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka kita niatkan belajar kitab akidah ini supaya kita bisa terjaga dari kematian yang su'ul khatimah dan kita bisa meraih kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada minggu kemarin kita belajar tentang pembagian wujud. Jadi wujud itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan wajibul wujud. Wajibul wujud itu artinya sesuatu yang wujudnya nggak mungkin ditolak oleh akal. Sesuatu yang eksistensinya tidak bisa dinafikan siapapun. Dan wajibul wujud ini cuma satu. Yang wajib dan pasti ada itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden itu bukan wajibul wujud. Pimpinan ormas itu bukan wajibul wujud. Seandainya nggak ada presiden dan pimpinan ormas, alam semesta ini tetap jalan. Makhluk apapun itu tidak bisa dikatakan wajibul wujud. Wajibul wujud ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa wajibul wujud tidak mungkin ada mungkinul wujud. Mungkinul wujud ini adalah makhluk. Apa itu mungkinul wujud? Makhluk kemungkinan. Sesuatu yang bisa ada dan bisa
nggak ada, itu namanya mungkinul wujud. Contohnya manusia, setan, jin, seluruh selain Allah itu mungkinul wujud. Artinya bisa ada, bisa enggak. Kita bisa menolak ada duren yang warnanya emas, dibuka warnanya emas, bukan kuning, emas. Kita bisa menolak itu. Atau kita juga bisa menerima, ada kok wujudnya. Kita juga bisa menolak, namanya itu kemungkinan. Kita bisa menerima bahwasannya manusia ada yang tinggi, dan kita pun bisa menolak bahwasannya manusia itu ada yang pendek, bisa. Itu namanya kemungkinan. Bisa tinggi, bisa pendek. Tapi kalau wajibul wujud ini sesuatu yang pasti ada dan nggak bisa ditolak. Nanti dalilnya kita pelajari. Nah, yang ketiga disebut apa? Disebut mustahilul wujud. Wujudnya mustahil ada, yaitu wujud yang pasti dinafikan oleh akal. Contoh daripada mustahilul wujud, anak itu lahir lebih dulu dari bapaknya, itu mustahil. Ya. Kemudian ibu lahir belakangan dari anaknya, itu juga mustahil. Penting bagi kita mengetahui pembagian ini, ada wajibul wujud, ada mustahilul wujud, ada mungkinul wujud, supaya kita bisa mendeteksi mana Tuhan beneran, mana Tuhan bohong-bohongan. Karena zaman sekarang ada orang menentukan Tuhan dengan pengalaman. Kalau satu agama membuat dia kaya, berarti Tuhan agama itu benar. Kalau satu agama justru membuat dia miskin, maka Tuhan agama itu nggak benar. Itu pengalaman namanya, nggak bisa begitu masalah akidah. Jadi masalah akidah ini adalah keyakinan yang harus diperoleh dan dipertanggungjawabkan sendiri, nggak boleh ikut-ikutan. Fakullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Jadi siapapun orang yang ikut-ikutan dalam masalah akidah, pasti imannya tidak akan aman dari kegoncangan. Kalau nggak percaya, tanya sama anak remaja. Kalau kita emang pengen betul-betul meliti, tanya. Allah itu siapa? Apa buktinya kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ada? Apa buktinya kalau Rasulullah SAW itu benar? Apa buktinya kalau Al-Quran yang ada di tanganmu itu kitab suci yang benar? Mana dalilnya bahwasanya malaikat itu eksis? Mana dalilnya bahwasanya Dajjal itu pasti ada? Sudah kita ajarin ya. Hal-hal yang seperti itu ujinya cuma satu. Kita cukup membuktikan kebenaran orang yang membawa risalah itu. Kalau kita berhasil membuktikan dan membuat orang tersebut menerima bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, selesai urusan. Maka semua yang disampaikan oleh Nabi SAW pasti benar. Sekarang kita akan mulai membacakan teks kitab ini. Aqsamul ma'lum, pembagian sesuatu yang diketahui. Ini kita sudah bahas. Kita masuk ke dalam al-mumkin. Bisanadil muttasil ila al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Qala al-mumkinu, kemungkinan. Huwa al-muhawwaju ila sababi daruratan. Yang dinamakan makhluk kemungkinan adalah makhluk yang eksistensinya tergantung sebab. Seorang anak bisa eksis sebab kedua orang tuanya. Handphone bisa eksis sebab penciptanya. Mobil, rumah itu bisa eksis karena ada yang membuatnya. Oh, berarti makhluk kemungkinan. Nabi Adam makhluk kemungkinan. Nabi Muhammad SAW makhluk kemungkinan. Ada sebabnya. Wala yakunu ahadu tarafaihi wa huma al-wujud wal adam aula bihi lidzatihi. Karena memang posisinya ada di antara eksistensi dan non eksistensi,
maka tidak mungkin sesuatu yang dikatakan makhluk kemungkinan lebih condong kepada salah satunya, nggak mungkin. Karena kalau dia pasti eksis yaitu Allah, kalau dia mustahil eksis yaitu lawannya Allah, sekutunya Allah, itu mustahil ada. Maka seluruh alam semesta yang eksis ini dia ada di tengah-tengah keberadaan dan ketiadaan. Artinya apa? Dia membutuhkan tarjih dari Allah Subhanahu wa taala untuk eksis. Kalau Allah bilang ente berwujud, maka pindah dia daripada ketiadaan menuju keberadaan. Kalau Allah mengatakan ente nggak usah eksis, maka dia tetap nggak eksis. Kemudian Allah katakan kepada yang eksis, ente harus nggak eksis, pindah dia dari keberadaan menuju ketiadaan. Itu alam semesta seperti itu. Kalau kita perhatikan manusia, pakaian, handphone, apapun itu pasti mengalami yang namanya pergantian dan pergerakan serta perubahan. Pernah nggak ada terus jadi ada. Jadi kalau misalkan kita memandang sebuah perubahan dalam hal apapun yang terjadi di hidup kita, kita pandangnya biasa aja. Kenapa? Ya karena memang ada yang mentarjih wujudnya. Jadi belajar ilmu akidah ini bukan hanya di awam-awam, tapi bisa kita terapkan dalam hidup. Maknanya adalah apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah keputusannya Allah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali ente akidahnya Syiah, dia punya akidah Mu'tazilah, lain lagi. Dia punya akidahnya Hizbut Tahrir, lain lagi. Allah tuh hanya menciptakan yang baik-baik saja. Kalau yang buruk itu yang menciptakan adalah manusia. Kita jawab, berarti ada dualisme di dalam penciptaan. Berarti Allah bisa dilawan. Kalau begitu kenapa Allah ciptakan iblis? Padahal iblis itu memang aslinya diciptakan untuk menyesatkan manusia. Inilah kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Nanya kan sama bapaknya, gimana menurut bapak nih, bapak tirinya, kalau ada orang dewasa mati kafir? Oh, kalau orang dewasa mati kafir dia ahli neraka karena amalnya. Kemudian kalau ada orang beriman dewasa mati berimannya bagaimana tuh? Oh, dia masuk surga karena amalnya. Kalau ada anak kecil mati sebelum balik gimana? Dia masuk surga karena ya rahmat Allah dan dia belum bikin dosa. Gimana kalau seandainya anak kecil itu protes sama Allah? Ya Allah, kenapa kok engkau tidak matikan aku dalam keadaan dewasa? Supaya aku bisa naik derajatnya seperti orang dewasa yang mati beriman. Bapak tirinya bilang, oh kalau gitu gampang jawabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kamu mati besar, kamu mati kafir. Nanti orang kafirnya protes. Ya Allah, kalau engkau tahu saya besar ini matinya kafir, kenapa tidak engkau matikan saya dalam keadaan kecil sehingga saya tidak bisa masuk neraka? Dia nggak bisa jawab. Makanya Imam Asy'ari itu, antum harus tahu nih Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu kalau beliau mau datang ke majelis Mu'tazilah, di depan pintu itu sudah ada orang jaga. Ente nggak boleh masuk. Bisa bubar itu majelis kalau ada Imam Asy'ari. Karena nggak ada yang bisa bantah. Wala ahli hadis nggak bisa bantah. Makanya ahli hadis itu berhutang dengan Imam Asy'ari. Makanya ahli hadis setelahnya ngikuti mazhab Imam Asy'ari, itu sebabnya. Karena mereka hidup di zaman debat itu jadi tren. Diem itu nggak jadi tren sama sekali. Yang ngetren itu malah justru apa? Pergulatan pemikiran. Imam Asy'ari ditakdirkan oleh Allah SWT hidup selama 40 tahun di dalam besarnya pemikiran Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat dan kembali ke jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan menolong ahli hadis. Jadi dihalangi itu Imam Asy'ari kalau mau masuk, jangan. Makanya Imam Asy'ari ngambilnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu sama Imam Asy'ari nih ajarin. Nih, kamu masuk ke majelis ini, itu gerillianya Imam Asy'ari lewat pemikiran. Jadi Imam Asy'ari merubah masyarakat itu bukan dengan senjata. Imam Asy'ari merubah isi dunia itu bukan dengan senjata, tapi dengan apa? Pemikiran. Itu Imam Asy'ari. Bukan dengan senjata, bukan, tapi pakai pemikiran Imam Asy'ari itu merubahnya. Sehingga akhirnya mayoritas umat Islam di seluruh dunia akidahnya Asy'ari. Maka akhirnya pada bubar majelis Mu'tazilah satu-satu di kota Basrah, di pusatnya pada bubar itu majelisnya. Kenapa? Karena
emak-emak yang diutus Imam Asy'ari itu ternyata lebih pinter daripada yang ngajar. Itu karomahnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Nah, jadi yang dikatakan wajibul wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wujudnya tidak bisa ditolak. Yang dikatakan mustahil wujud itu contohnya adalah partner bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan mungkinul wujud adalah seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Hudutsul alam. Alam itu baru. Gimana cara kita membentuk dalil yang bisa diterima anak-anak, anak muda, istri kita, orang tua kita, yang mungkin ada yang imannya itu masih goyang. Karena goyah iman ini ya rawan bagi siapapun. Kejadian ini sudah berkali-kali di Jawa, di mana-mana, di Jakarta, di Serpong. Itu banyak orang yang sudah sampai titik di mana dia mengatakan, ya, saya ini sholat nggak sholat sama aja, nggak ada bedanya. Padahal dibesarkan dalam keluarga yang beriman. Bahkan kalau Anda lihat di internet, ada satu berita, anak seorang pemikir muslim lah, yang punya majelis besar di salah satu daerah di Jawa, itu sempat jadi ateis. Sebelum akhirnya kembali syahadat masuk ke dalam agama Islam. Al-hudusu huwa al-masbuqiyatu bil adam. Yang dikatakan hudus atau baru adalah segala sesuatu yang pernah mengalami ketiadaan. Jadi untuk membuktikan satu zat itu bukan Tuhan, gampang, tanya aja, pernah nggak ada atau tidak? Oh, pernah nggak ada, ya berarti bukan Tuhan. Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan. Kenapa? Karena pernah nggak ada. Selesai. Kenapa Fir'aun bukan Tuhan? Karena pernah nggak ada. Pokoknya sesuatu yang pernah nggak ada nggak mungkin jadi Tuhan. Kalau sesuatu itu pernah nggak ada kemudian ada, berarti keberadaannya setelah ketiadaannya itu membutuhkan kepada murajjih atau pencipta yang membuatnya ada. Contoh nih tasbih. Tasbih ini tadinya nggak ada. Kita lihat sekarang tasbih ini ada. Berarti tasbih ini ada yang dibikin. Seluruh alam semesta begitu. Yang bikin ini, kalau dia ternyata pernah mengalami ketiadaan, berarti nggak bisa dikatakan dia Tuhan. Meskipun dia bisa menciptakan, seperti Nabi Isa alaihissalam, inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fi fa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Saya menciptakan dari segenggam tanah liat itu, kemudian saya tiupkan, dia bisa menjadi apa? Burung yang terbang, bisa mengobati orang yang sopak, orang yang lepra, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Hebat kan? Makanya umat Kristiani ada di antara mereka, ada, bukan semuanya, menganggap Tuhan itu adalah Nabi Isa. Alasannya sederhana, anak Tuhan. Karena apa? Karena bisa mengeluarkan keajaiban. Kita konsepnya nggak seperti itu. Konsep kita adalah ketika sesuatu pernah nggak ada, itu secara otomatis kita tolak klaim ketuhanannya. Selesai. Segampang itu. Wah, debat panjang. Tanya aja, pernah nggak ada nggak? Ya bukan. Masih di dalam waktu, masih bertempat, masih bukan Tuhan. Selesai. Kami punya konsep, umat Islam ini punya konsep, Tuhan itu nggak mungkin pernah mengalami ketiadaan. Jadi harus selalu ada. Nah, kita tanya, duluan mana? Misalkan ada 3 Tuhan, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Duluan mana antara A, B, dan C? Duluan A, berarti B bukan Tuhan. C ini bukan Tuhan. Kalau ternyata di scripture dan teks sebagian agama mengatakan anak Tuhan, itu bisa kita tafsirkan sebagai majas. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan Khalilullah, kekasih Allah. Khalil itu artinya teman seranjang. Kalau dikatakan Khalilullah itu majas, bukan artinya Allah itu bertempat, ada ranjangnya terus Nabi Ibrahim dekat.
Maksudnya kedekatannya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah SWT itu selayaknya bagi manusia seperti kekasih yang satu ranjang, saking dekatnya. Itu majas. Dan di dalam skriptur agama lain, saya yakin ulama-ulama mereka juga tahu yang namanya takwil, tahu yang namanya majas. Sama seperti kita, ada yang letterlock mengatakan ya Allah itu punya betis. Wa yauma yukshafu an saq, dan pada hari itu disingkapkan sak. Sak itu kalau Anda lihat di kamus artinya betis. Akhirnya ada orang mengatakan Allah itu punya betis, tapi betisnya tidak seperti betis makhluk. Di sekte agama lain ada orang-orang letterlock seperti itu ada. Nah itu salah ya, karena para sahabat menafsirkan ayat tersebut, menakwil ayat tersebut dengan syiddah. Pada hari itu disingkapkan kengerian yang sangat luar biasa, dan itu terjemah dari salafus saleh Abdullah bin Abbas ya. Wal alam huwa kullu mawjudin siwa Allah taala. Alam semesta ini segala sesuatu yang eksis selain Allah. Wal alam mukawwanun min jawahir wa a'rad. Dan alam ini dibagi menjadi 3. Alam semesta ini isinya cuma 3. 1, jauhar. Jauhar itu entitas yang paling kecil dari makhluk, partikel yang nggak bisa dibagi lagi, itu namanya jauhar. Ada yang mengatakan quarks. Mungkin di sini ada sarjana fisika. Kemarin saya baru mengisi di acara NU Jerman. Di situ para profesor dan doktor fisika, ada Dr. Muhammad Rodin Billah dari NU itu. Beliau memenangkan penghargaan internasional apa gitu, ya. Jadi ada yang mengatakan itu quarks, ada yang mengatakan itu atom ya. Tapi ulama umat Islam itu dia sudah ratusan tahun yang lalu mengatakan alam ini kalau dipecah jadi partikel yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itu namanya jauhar. Yang kedua, arad. Arad itu adalah sesuatu yang mengikuti jauhar. Nih, pergerakan itu namanya arad. Sifat itu namanya arad. Tinggi, panjang, lebar, warna, density, longitude, altitude, itu namanya arad. Sesuatu yang pasti mengikuti jauhar, ukuran, warna, itu namanya arad. Jauhar ini kalau disusun jadi jisim. Ini jisim. Pokoknya kalau jauharnya lebih dari 1 itu jisim namanya. Nah Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan arad, Allah bukan jisim. Ini lebih gampang daripada kita bilang Allah itu bukan air. Ini lebih gampang daripada kita bilang Allah itu bukan besi. Jadi kita tinggal ngomong Allah itu bukan jauhar, bukan partikel yang gak bisa dibagi, bukan arad, bukan sekedar sifat atau ide, dan bukan juga jisim. Sesuatu yang tersusun daripada jauhar. Nah, ada sebagian orang mengatakan Allah itu jismun la kal ajsam. Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim. Nah, ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, dan dia harus mau mengakui. Budi punya kaki, kambing punya kaki, babi punya kaki. Kaki Budi tidak sama seperti kaki kambing tidak sama seperti kakinya babi. Tinggal ditaruh di situ. Allah punya kaki. Kaki Allah tidak sama seperti kakinya babi, tidak sama seperti kakinya. Tapi sama-sama punya kaki. Berarti sudah jatuh ke dalam tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara di dalam Asyura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ini pemikiran yang keliru. Tapi apa hukumnya, Bib? Orang punya keyakinan begitu. Kata Imam Thahawi, kita doakan semoga dia husnul khotimah. Meskipun dihukumi oleh mayoritas ulama sebagai ahlu bid'ah, tapi tetap
kita itu diperbolehkan untuk sholat di belakang ahlul bid'ah menurut mayoritas ulama. Tapi ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak mau jamaah di Masjidil Haram. Ada juga. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai level ekstrim seperti itu, dia nggak mau sholat jamaah di Masjid Nabawi. Alasannya apa? Alasannya karena yang imamnya mujassim. Karena imamnya menyembah sesuatu yang tersusun, imamnya menyembah sesuatu yang tersusun dari partikel-partikel dan lain sebagainya. Imamnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu ekstrim. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada orang kita tahu dia ahli bid'ah misalkan dia melaknat sahabat, misalkan dia punya pandangan yang sesat, mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu itu sudah kafir. Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, kita tetap boleh jamaah sama dia selama bacaan sholatnya itu benar. Tapi memang ada yang ekstrim. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ada kalangan yang ekstrim sampai tingkatan berani mengkafirkan yang sebenarnya tidak kafir itu ada. Tapi kita tidak diajarkan seperti itu. Ya, jangan diikuti yang ini. Baik. Wujudul khaliq, eksistensi daripada Allah. Innal imana bi wujudil khaliqi ruknul aqidatil awwal. Iman dengan eksistensi pencipta ini adalah rukun akidah yang pertama, tiangnya. Wa huwal qa'idatu allati tubna 'alaiha masailul aqidati kulluha. Dan dia adalah kaidah yang mana di atasnya terbangun masalah-masalah akidah seluruhnya. Jadi kalau akidah tentang ketuhanan ini kuat, maka dia bisa menopang sisa daripada akidah yang lain. Tapi kalau akidah tentang ketuhanan ini goyah, percuma kita meyakini akidah yang lain karena pasti akan goyah. Wal imanu bihadzal wujud huwa as-sabilu ila tahqiqil fahmi sahih lil khalqi wal makhluqat wa ma'rifatu ma'nal wujud fi hadzal kaun. Dan iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan supaya kita bisa memiliki pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar terhadap eksistensi makhluk dan mengetahui makna eksistensi di alam semesta ini. Makanya kita sering dengar ada biung, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Barang siapa mengenal dirinya maka pasti akan mengenal Tuhannya. Kalau dia sudah mengenal Tuhannya maka lidahnya pasti akan keluh karena tidak mungkin berhenti memuji Tuhannya. Jadi para aulia itu lidah mereka itu sudah sampai keluh. Makanya mereka jarang bicara. Para aulia dan sholihin mereka jarang ngomong. Kalau kita dikit-dikit ngomong. Kenapa? Karena lidahnya udah keburu kaku. Lidahnya udah keburu kaku dengan Quran, lidahnya udah keburu kaku dengan sholawat, lidahnya udah keburu kaku dengan la ilaha illallah. Jadi mau ngomong itu udah sampai nggak bisa. Nah kalau kita masih ngomong terus itu berarti ya masih kurang. Termasuk yang lagi ngomong ini sekarang. Termasuk yang lagi ngomong itu masih kurang. Ya. Innal qaum alladzi narahu wa nushahiduhu mumkinul wujud. Bima'na anna al-aqla la yu'ilu wujudahu wa la adamahu. Sesungguhnya alam yang kita lihat dan kita saksikan ini termasuk wujud yang mungkin adanya. Artinya akal ini tidak bisa menafikan eksistensinya dan juga tidak bisa menolak wujudnya. Fala budda an kana thammata mu'athirin kharijiyyin rajjaha fihi inkar wa ab'adal adam. Karena memang alam semesta ini tadinya enggak ada, maka butuh kepada zat yang mengadakannya. Wa qad kana al-qawmu fi aslihi qabilan li kilayhima bihaddi sawa wa hadzal mu'assir huwa Allah azza wa jalla. Dan alam semesta ini tadinya antara wujud
dan ketiadaan, maka ketika sudah berada pasti ada yang mengadakannya. Argumennya apa? Ya alam semesta ini pernah nggak ada. Sesuatu yang pernah nggak ada bukan Tuhan. Karena Tuhan itu pasti dia selalu ada. Waktu, tempat. Makanya ada dokter perempuan waktu itu belajar Aqidatul Awam sama saya. Dia ngotot tuh. Ustadz, saya nggak terima pendapat bahwasanya Allah nggak bertempat. Pokoknya saya yakin Allah bertempat. Oke, Bu, saya mau tanya. Nabi SAW sudah mengatakan kan Allah Taala walam yakun syai'un ghairuhu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah itu ada sebelum segala sesuatu apapun. Allah itu ada tidak diiringi sesuatu apapun. Saya tanya Bu, kira-kira Allah sama tempat duluan mana? Duluan Allah. Loh, berarti tempat belum ada kan? Belum ada. Terus kata ibu Allah harus bertempat untuk ada. Setelah itu dia tidak pernah datang. Entah kenapa. Padahal saya sudah bilang nanti saya kasih buah. Saya kasih buah, saya bilang. Bu, minta alamatnya, jangan sampai baperan gara-gara hal ini. Jadi nggak mau ngaji lagi sama saya. Ya, justru malah nih. Saya kalau misalnya punya murid, saya suruh tuh ngaji sama yang begitu-begitu. Datang aja, duduk aja. Nanti kalau ada yang nggak tahu tanya sama saya. Nggak apa-apa kalau mau ngaji sama mereka ngaji aja. Tapi kalau misalkan ada hal yang dirasa kurang pas, silakan tanya, kan begitu ya. Karena saya ini ketika ngajar bukan mau mendoktrin orang supaya orang tersebut ngikutin saya, enggak. Dalam masalah akidah ini masing-masing dari kita bertanggung jawab atas apa yang kita yakini. Kalau kata mursyid saya, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Kamu itu punya amal, saya juga punya amal. Kita nggak bisa kenyang gara-gara orang lain makan. Kita kenyang gara-gara diri kita makan. Seperti itulah kira-kira ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran membuktikan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ditanya sama Allah, apakah orang-orang yang nggak percaya dengan wujud saya itu mereka diciptakan min ghairi syai'in, tidak diawali dengan bentuk apapun, tidak disusun dari bentuk apapun, amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian itu tadinya enggak ada, dan saya ciptakan kalian itu pure dari ketiadaan. Tanpa perlu saya ciptakan apapun, tanpa perlu saya ciptakan misalkan darahnya dulu apa, saya langsung ciptain kalian langsung ada, itu saya sangat bisa. Saya yang bikin atau kalian yang bikin? Begituin sama Allah. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ditantang lagi sama Allah. Coba tanya sama mereka Muhammad, apakah kalian yang menciptakan langit itu? Apakah kalian yang menciptakan hamparan bumi itu? Jawabannya pasti bukan Lalu kenapa sih masih ada orang yang enggak percaya sama Tuhan? Ya, jawabannya karena hidayah. Jadi Habib Quraish Baharun itu pernah ketemu sama, waktu lagi ke Afrika, perempuan hafal hadis puluhan ribu, hafal Quran, tapi non muslim. Lah orang pengombeng hafal hadisnya 10 tapi Tuh, ada orang hafal hadis ratusan ribu nggak muslim. Maka ini nikmat yang sangat besar. Kita jadi orang Islam tanpa harus belajar, kita sudah ditakdirkan jadi orang Islam, dibesarkan keluarga muslim ya. Tanpa harus kita merasakan seperti mereka ya. Nah fenomena mu'alaf jadi ustadz ini juga ya kadang-kadang bagi sebagian orang merasakan. Kenapa? Karena orang yang baru belajar agama itu tidak boleh memasuki ranah fatwa.
Dia boleh memanggil manusia ke jalan Allah, mengajak mereka sholat, mengajak mereka mentauhidkan Allah. Cuma kalau sudah berfatwa ini halal, ini haram, itu adalah domainnya para ulama. Jadi tidak apa-apa, saya bukan termasuk orang yang menentang kalau ada mu'alaf mau berdakwah, ahlan wa sahlan, malah bagus. Artinya membuat kita malu. Orang yang baru masuk Islam saja semangat memanggil manusia ke jalan Allah. Masa kita yang sudah Islam dari lahir malas-malasan memanggil manusia ke jalan Allah? Dari perspektif itu ya kita patut untuk sokong. Tapi ketika mu'alaf tersebut sudah mulai berfatwa terhadap satu hal yang nyeleneh, maka itu wajib untuk kita terima. Wa qala ta'ala qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun nanya, yang dimaksud Tuhan seru sekalian alam itu siapa? Oh, dialah yang menciptakan, yang mengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya bila kamu meyakini. Ya. Itu ditantang, kalau kamu itu nggak bisa menciptakan langit dan bumi, ya kamu bukan Tuhan, gitu aja. Fir'aun kan mengatakan dirinya Tuhan. Gara-gara apa? Bisa memperbudak manusia, setiap keinginannya bisa dicapai, patungnya dipahat jadi raksasa, kemudian dia bikin bangunan yang bertahan sampai 4 milenia. Itu kan ajaib. Tapi sama Al-Quran bantahnya gampang. Yang ciptakan langit ente atau bukan? Bukan. Ya ente bukan Tuhan. Itu ajaibnya. Al-Quran kecil ya, kalimatnya sedikit, tapi bisa membungkam orang-orang kafir. Kemudian Allah SWT berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Dijelasin sama Allah. Manusia kan bertanya-tanya, diciptakan dari apa sih manusia? Maka Allah kasih pengetahuan, manusia itu diciptakan dari tanah. Di dalam hadis sahih, di dalam Musnad Imam Ahmad, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah yang beda-beda dari permukaan bumi. Ada yang warna putih, merah, hitam, ada yang teksturnya keras, ada yang lembut. Nah, katanya Rasulullah itu karakter manusia tergantung dari bahan ciptaannya. Jadi kalau Pak Haji Komar istrinya keras, itu diciptakannya mungkin dari tanah yang keras. Kalau misalkan Habib Taufik istrinya ribet, mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Kalau doang ya iya kan, kalau doang makanya itu kan, kalau istrinya tuh kerjaannya lari, itu diciptakan dari tanah kusir gitu. Ya itulah kira-kira ya. Tapi saya dapati riwayat itu dari Ibnu Katsir bahwa iblis ini memang sudah nggak suka sama Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum ruhnya itu ditiup. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dalam bentuk tanah liat dulu, bentuk manusia. Itu iblis itu setiap ngelihat didatengin terus dipukulin itu tanahnya, dipukulin sama iblis. Dia benci itu dari awal. Makanya sama Allah katakan fattakhirhu aduwa. Maka jadikanlah iblis itu musuh kamu, jangan dijadiin kawan. Ya. Ini kita musuhin aulia, jadikan iblis kawan. Wali dimusuhin, ya, disakitin, dizolimin. Gini, kalau kita punya cucu, terus cucu kita ditabokin orang, diinjak-injak sama orang, bahkan dipenggal lehernya cucu kita. Kita punya cucu itu dipenggal lehernya, diarah. Tiba-tiba orang itu minta tolong sama kita. Mau nggak kita tolong? Kita ini pasti minta tolong sama Nabi. Pasti, nggak ada manusia manapun di dunia ini, mau dia kafir atau beriman, nanti pasti minta tolongnya sama Nabi. Seluruhnya.
Nah, kira-kira kita masih punya muka nggak kalau kita injek-injek cucunya terus kita minta tolong sama kakeknya? Kata Imam Hasan Al-Basri gini, seandainya saya adalah pembunuh Sayyidina Husain, maka tentu saja saya tidak akan berani meskipun saya masuk surga untuk bertemu dengan Rasul. Maknanya itu dalam gitu. Jadi memang kalau kita lihat ada Habib, Sayyid yang baik, alim, itu kita memuliakannya gampang. Tapi kalau kita lihat Habib Sayyid yang agak tengil dikit nih, model Anam Habib Taufik, nah itu gimana tuh? Jadi kata guru anak itu adalah ujian. Ujian bagi orang yang ada di hadapannya. Ente masih bisa nggak sayang sama kita? Ujian. Lihat Habib Sayyid tengil gitu, ente masih sayang apa enggak? Masih bisa muliain apa enggak? Ya udah, kan yang dilihat sebenarnya bukan cucunya. Cucunya mah masa bodoh amat sebenarnya. Lah kita ngelihat siapa? Kakeknya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, kalau ada seorang Bani Muthalib, artinya apa? Zuriatnya Nabi juga Bani Muthalib, yang meminta bantuan kepada seseorang kemudian dia tidak bisa membalas jasanya di dunia, maka aku yang akan menunggunya di hari kiamat untuk membalas jasanya. Itu Nabi bilang begitu. Jadi ya anak sebagai sayyid ketemu sayyid yang tengil juga kadang-kadang awas juga, kesel juga. Tapi bagaimana, ya udah, namanya kita ya gitu, nggak apa-apa ya, kadang-kadang seperti itu. Makanya cinta itu rezeki. Kalau kita dikasih rezeki cinta sama keluarga Nabi, alhamdulillah. Karena nggak semua orang dikasih cinta, ada yang dikasih benci, ada yang seperti itu. Nauzubillah ya. Ini lagi nggak ngebahas politik, nanti ditangkap pula aku ini kan. Ya, ini lagi ngebahas politik, ini umum-umum aja ya, nggak ngebahas politik ya. Ya kita doakan semoga yang Habib Rizik sehat walafiat, Habib Hanif sehat walafiat, Pak Jokowi sehat walafiat, dan semuanya nanti bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Udah jelas kan? Nah, gitu ya. Habib nggak jelas nih. Ya, saya ini mau baca kitab satu lagi. Ini kan kitabnya kering. Hanya di sini kita baca kitab yang bisa menyegarkan ya. Kita mau baca kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali ya. Jadi kitab ini sebenarnya kitab ini ditujukan untuk murid Imam Al-Ghazali yang sudah khatam 1000 bab ilmu. Tapi isinya itu adalah nasihat yang biasa kita dengar sehari-hari. Jadi ceritanya ini ada muridnya Imam Al-Ghazali udah sampai tingkatan yang paling tinggi. Dia curhat sama Imam Ghazali, saya ini sudah baca ilmu udah nggak tahu udah berapa ilmu saya baca. Apakah nanti semua yang saya pelajari itu bisa bawa manfaat atau enggak? Percuma kan kita bangun malam baca buku, tapi ternyata di akhirat nggak dapat apa? Kita baca ya. Wa bihi ilahi qala bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. I'lam, ketahuilah anna wahidan minat talaba al-mutaqaddimin, salah seorang daripada murid-murid yang lampau, lazama khidmata Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam, yang mana beliau itu melazimkan daripada khidmat kepada Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, washtaghala bit tahsil wa qira'atil ilmi alaih, dan murid ini
mati-matian mencari ilmu dan membacakan ilmu itu di hadapan Imam Ghazali hatta jamaah min daqaiqil ulum, sampai muridnya ini Imam Ghazali ngumpulin ilmu yang paling dalam. Wastakmala fadailan nafsi, dan juga menyempurnakan keutamaan jiwanya. Tsumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsi, tapi pada suatu hari ini orang yang kelewat alim mikir. Wa khatara ala balihi, jangan nanya masalah hafalan Quran, jangan nanya masalah hafalan hadis, itu sudah lewat. Tapi terdetik di pikiran orang ini, dia bilang, "Inni qara'tu anwa'an minal ulum wa sarraftu roy'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha." Saya ini baca ilmu banyak, umur saya habis buat ngumpul ilmu. Wal an yang bagi an alama ayunau'iha yanfa'uni ghadan. Pertanyaannya sederhana. Dari semua ilmu yang saya pelajarin, mana yang paling bisa ngasih manfaat saya di masa yang akan datang? Wa yu'nisuni fi qabri, dan ilmu itu yang mana sebenarnya yang bisa mendatangi saya dan bisa menyenangkan saya di alam kubur saya? Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukahu, dan mana yang enggak kasih manfaat sama saya biar bisa saya tinggalin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat lahu hadhil fikrah, maka pemikiran ini berulang-ulang terjadi kepada orang itu hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istifta'an. Jadi akhirnya murid yang udah alimnya udah kelewat batas, disibukkan dengan mikirin hal yang bahkan kita orang yang nggak pernah belajar mungkin nggak pernah mikirin itu. Ya bayangin, kita mau mikirin apa orang kita nggak punya ilmunya. Ini kan orang ini kan mikir dari semua yang saya pelajari mana yang paling utama. Kita nggak pernah mikir karena kita nggak punya ilmunya, maka kita nggak pernah mikir kayak dia. Tapi nasihat ini akan jadi manfaat buat kita. Isi nasihatnya sangat luar biasa. Wasa'al anhu masaid wal tamasa minhu nasihatan wa du'an qala, ya. Wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairi tashtamilu ala jawabi masaili, walaupun kata muridnya kitab Ihya Ulumuddin itu bisa menjawab masalah saya, lakin maksudi ayaktuba syekh hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Ihya itu kan 4 jilid. Kalau saya baca terus bawa kemana-mana repot. Saya pengen ditulisin surat. Surat ini bisa saya kantongin. Terus surat ini bisa saya baca kemana-mana, saya bawa untuk nasihatin saya. Meskipun kitab Ihya itu bisa menyembuhkan saya, tapi nggak mungkin saya bawa kemana-mana. Saya pengen guru saya ini nulis lembaran-lembaran yang bisa saya bawa. Supaya apa? Bisa ngingetin saya wa amalu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala, dan bisa saya amalkan. Maka Imam Ghazali menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam ayyuhal walad wal muhib al aziz. Kata Imam Ghazali gini, wahai anakku yang cintanya itu sangat besar, wahai anakku yang mulia, atau Allah baqa'aka bi ta'atin. Ini ada adab kita menjawab. Kadang-kadang kita kalau jawab pertanyaan, lihat ada yang ngasih amplop apa kagak. Ya. Kalau yang nanya misalkan eselon 1, Waalaikumsalam, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau yang nanya marbot MPK, ngapain lu? Nah, kan? Itu Imam Ghazali loh, enggak gitu. Ketahuilah wahai muridku yang, ya, lihat Habib Umar. Gitu. Siapapun yang nanya pasti dijawabnya begini. Ya. Wasalaka bika sabila ahibbaih, dan semoga Allah SWT memperjalankanmu di atas jalan para kekasihnya. Anna mansyurun nasihat yuktabu min ma'dinir risalah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nasihat yang disebarkan itu adalah dicatat daripada timbunan harta yang terpendam dari risalah Nabi Muhammad SAW. In kana qad balagha minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Kata Imam Ghazali gini, ya kalau ente udah nguasain hadis terus buat apa saya nasihatin ente? Kata Imam Ghazali gitu. Wa illam tabluka fa kulli madza hasalta fi hadisihi al-madhi. Kalau ternyata ini hadis-hadisnya Rasul tentang nasihat belum sampai ke ente, buat apa bertahun-tahun ente belajar?
Ini teguran buat saya, ya buat orang yang belajar gitu. Ya. Min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu amin. Jadi dari seluruh nasihat Rasul, kesimpulannya, nasihat Rasul kepada umatnya, kata Imam Ghazali, kesimpulannya ada di satu hadis pendek. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan sudah tidak peduli kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan sibuk dengan hal yang tidak bisa memberikan manfaat. Jadi gampang aja, kita lihat waktu kita 24 jam. Kalau lebih banyak main HP-nya, berarti kita jangan-jangan termasuk orang yang dicuekin Allah. Kalau kita jarang baca Quran, wirid, rotib, sholawatnya, jangan-jangan kita termasuk orang yang dicuekin sama Allah. Jangan-jangan itu Al-Quran benci sama kita sampai akhirnya kita nggak pernah baca Quran. Jangan-jangan kita emang nggak berhak gitu baca rotibul haddad, makanya kita nggak pernah baca rotibul haddad. Jangan-jangan memang sholawat itu nggak ditakdirkan sebagai rezeki kita, makanya kita nggak sholawat. Dunia ini cuma sebentar doang. Mana orang kaya bawa Alphardnya masuk ke dalam. Ustaz Arifin Ilham, mobilnya dibawa semua nggak masuk kuburan? Agak. Ditinggalin semuanya. Nggak ada yang manfaat. Ilmu, kitab, nulis kitab sebanyak apapun dibawa sampai masuk kubur, enggak juga. Nah, di sini ya. Inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasaratu. Kalau ada orang semua umurnya itu kebanyakan dihabiskan bukan untuk tujuan penciptaannya, yaitu nyembah Allah, maka dia pasti akan merasakan penyesalan yang jauh lebih panjang dari hidupnya itu. Ngeri kan? Kita 60 tahun tidur 8 jam, 24 jam dibagi 3, berarti sepertiga umur sudah habis. 20 tahun sudah habis, sisa 40 tahun. 8 jam kita pakai buat apa? Buat makan, ngobrol sama istri gitu kan, bercanda sama anak, pelesiran. Habis 20 tahun, 40 tahun habis, sisa 20 tahun. Ini 20 tahun buat apa? Sampai nggak kira-kira sholat dan munajat kita itu 20 tahun? Man jawazal arba'in walam yaghlib khairuhu ala syarrihi fal yatajahaz ilallah. Siapa orangnya udah melampaui umur 40 tapi kebaikan belum mengalahkan keburukannya, maka siap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah masih 35. Di Komar, tapi saya yakin lah orang MPK ini, masya Allah amalannya pasti banyak. Amin ya robbal alamin ya. Tapi begini, ngeri kan? Ya, ngeri. Jadi ini riwayatnya maksudnya ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada orang udah 40 tahun lewat, tapi kebaikan yang dia bikin ini masih kalah sama dosanya, ya sudah. Jangan-jangan ahli neraka. Wa fi hadhihi nasihat kifayah li ahli ilmu. Kata Imam Ghazali, nasihat ini cukup buat semua ahli ilmu. Ya. An-nasihah sahal. Nasihatin itu gampang. Wal muskil qabuluha, yang susah itu nerima. Ya kan? Ngomongin istri kan gampang. Dia ngomongin istri. Ya kan? Li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murun. Karena seandainya nasihat itu punya rasa, kemudian dikecap oleh lidah orang yang mengikuti hawa nafsu, pasti rasanya pahit. Kita nggak suka yang pahit. Idzil manahi mahbubun fi qulubihim. Karena hal-hal yang diharamkan itu dicintai oleh hati-hati orang ini. Makanya kalau kita dinasihatin sama orang, jangan bilang urusin aja urusan lo. Itu dosa itu, ya. Abdullah bin Mas'ud bilang itu dosa. Cukup orang itu dikatakan berdosa, ketika dinasihatin dia bilang urusi saja
urusanmu, alika nafsa. Nauzubillah. Alal khususi man kana talabal ilmi ar-rasmi mushtaghila fardin nafsi wa manaqibid dunya. Khususnya adalah para penuntut ilmu yang nyari jabatan dunia. Jadi ini nasihat bukan semata buat orang awam, khususnya bagi orang yang suka nuntut ilmu. Karena kata Imam Ghazali gini, fawailu lil jahil haitsu lam yata'allam marrah wahidah wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Orang bodoh itu ruginya sekali, ya, tapi juga rugi, celaka dia. Celaka, tapi celakanya satu kali. Kenapa? Karena dia nggak tahu, dia celaka juga. Nah orang alim celakanya 1000 kali karena dia tahu tapi dia nggak ngamalin. Emang enak punya ilmu gitu? Sama, emang enak mesti punya harta? Nggak mesti. Punya ilmu emang enak? Nggak juga. Kalau pas nggak ngamalin gimana? Habis. Tuh ilmu semua akan nuntut dia. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu itu apa? Ilmu itu ada wujudnya enggak? Ilmu itu arat, sesuatu yang ngikutin daripada jauhar. Kita nih jauhar. Ilmu itu arat, sesuatu yang ngikutin. Tapi nanti di hari kiamat ilmu itu berubah dari arat jadi jauhar, eksis. Dosa itu jadi jauhar, eksis. Ada bentuknya, ada baunya, ada rupanya. Quran itu ada rupanya, bacaan kita itu ada rupa, ada wujudnya. Makanya di dalam Musnad Ahmad diceritain orang kalau sudah masuk kubur nanti kalau dia suul khotimah kuburannya sempit ditemani apa? 99 tinin. Satu tinin itu 77 ular. Satu ular punya 7 kepala. Matokin dia sampai hari kiamat. Ditanya, itu ular? Ditanya Imam Ghazali. Ular itu datangnya dari luar atau berasal dari dalam? Dari dalam. Jadi ular itu adalah representasi dari keburukan dan dosa yang kita buat selama hidup, hadirin. Yang dia akan matokin kita nanti di kuburan. Saya punya kawan cerita, anak punya teman. Waktu lagi ke Mekah, dia ngelihat di lorong Mekah ada orang telanjang zina. Anak aduin lah sama Kiai Marwazi kan. Gimana dia? Itu emang biasa begitu, Habib. Kadang-kadang orang itu di Mekah ditampakin aslinya. Emang tuh orang yang ngelihat suka berzina. Langsung cerita Kiai Marwazi. Ana dulu pernah nganterin orang baik kelihatannya, tapi begitu sampai di Mekah dipukulin orang, dihajar sama orang. Rupanya apa? Dia suka mukulin orang, tukang pukul, debt collector. Jadi apa yang terjadi sama kita dalam hidup ini rata-rata adalah representasi dari keburukan kita, dan apa yang akan kita hadapi di kuburan nanti lebih berat. Makanya Al-Muluk jangan lewat. Al-Muluk itu paling bacanya 7 menit selesai. Ya kan? 7 menit kelar Al-Muluk. Sebelum tidur baca lah. Orang itu garansi kita kok. Masalahnya kita nunggu kan, nunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat misalkan 2000 tahun lagi, kita nunggu sama ular. Gak enak. Nunggu di tempat yang gelap, dipatokin ular, dipukulin gada, diantemin sama Munkar Nakir. Apa kita pengen punya tempat yang luas, tempat yang lega? Makanya kalau ada sedikit pun potensi kita berbuat baik, buat aja, gak usah pakai mikir lah. Kalau ada sedikit potensi kita buat jahatin orang, tutup langsung, jangan sampai kita nyakitin orang. Hidup ini tidaklah lama. Saya ngajarin akidah ini kewajiban, kalau saya nggak ngajarin saya dosa. Tapi lebih wajib lagi saya mengajarkan yang seperti ini. Wajib untuk diri saya sendiri. Untuk nasihatin diri saya supaya apa? Supaya nggak besar kepala. Kadang orang punya dikasih ilmu sedikit besar kepala, akhirnya jatuhlah ke dalam maksi. Untuk apa? Untuk ngebanting tuh orang punya kesombongan. Orang kalau sudah alim dibanting sama Allah dengan maksiat, harusnya dia tahu. Ya.
Saya baca satu paragraf lagi, kemudian kita tanya jawab. Fa innahu yahsibu anna al-ilma al-mujarrada lahu wasilah. Karena orang seperti ini menganggap ya ilmu itu cukup untuk menyampaikan dia kepada Allah. Saya kunu najatuhu wa khalasu fi. Dia pasti akan selamat semata-mata karena dia punya ilmu. Wa annahu mustahrin 'anil amal wa hadha i'tiqadul falasifah. Ini adalah akidah batilnya orang ahli filsafat. Sekarang gini, kita punya makanan. Di sini ada biryani, ada mandi, ada kapsa, tapi nggak kita makan, kenyang kan? Kita punya nasi uduk, semua kita punya menu, tapi kita nggak makan, perut nggak kenyang. Punya ilmu, ilmu apa? Nggak diamalin. Ilmunya sedikit, diamalkan itu lebih baik daripada punya ilmu banyak tapi nggak diamalkan. Ya, hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan tadi. Iya. Gimana? Iya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala belum diungkap ruhnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu masih ditaruh di etalase. Baru etalase aja nih, iblis nih udah nggak senang sama kita punya bapak. Kita punya bapak nih dia nggak senang. Padahal belum ada, belum dikasih ilmu itu Nabi Adam. Udah dipukulin sama dia. Setelah Nabi Adam eksis, dikasih ilmu, malaikat suruh sujud, malaikat aja keki kan ibaratnya. Kan nanya, kenapa engkau ciptakan orang yang suka numpahin darah, merusak? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan bertasbih enggak pakai berarti. Kata Allah gini, qala ini alamu wa la ta'lamu. Aku tahu yang kamu enggak tahu. Gimana coba? Kapasitas 2 megabyte mau ngelawan kapasitas yang terabyte-nya itu enggak terbatas. Gimana kalau sudah digituin? Diam kan? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dikasih tahu lah Nabi Adam itu semua. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, dikasih tahu lah sama malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Coba malaikat, ente kan nganggep manusia nih begini dan begitu, ya kan? Sekarang coba kasih tahu nih namanya, enggak bisa. Ya kan? Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa kuntum taktumun. Jadi kata Allah SWT, Adam kasih tahu sama malaikat, dikasih tahu sama Nabi Adam. Akhirnya disuruh sujud. Iblis nggak mau sujud. Bahkan sebelum Nabi Adam punya keistimewaan saja, iblis sudah nggak suka. Makanya jangan sampai punya sifat seperti iblis. Senang lihat orang susah, susah lihat orang. Itu sifat iblis. Syukurin. Ajib nih, gue tungguin nih kehancurannya. Makanya anak dilarang baca Hizib Nasor. Hizib Nasor itu, Hizib Nasor Imam Syazili ya, bukan Imam Haddad. Itu Hizib Nasor itu hanya boleh dibacakan kepada jin kafir, kemudian orang kafir harbi atau iblis. Karena itu wirid panas. Baik, penguasa zalim, saya tidak ikut-ikutan. Siapa saya? Saya ada di mana ya? Saya tiba-tiba kurang lupa ingatan saya. Ya udah. Kalau penguasa zalim ya silakan untuk baca, nggak apa-apa. Kalau iyalah, nggak apa-apa ya. Tapi gini, mursyid ana Pak Alawi ini dari Kalimantan bilang, ente kalau ngebaca kayak gitu hati ente hitam. Itu lahiriahnya ente baca wirid. Lahiriahnya ente baca wirid. Tapi ngitemin ente punya batin. Kenapa? Karena ente gak cukup baik untuk membaca wirid itu. Karena ente sama posisinya sama tuh orang yang zolim. Bahkan bisa jadi ente lebih zolim. Jadi ente baca itu balik ke diri ente.
Makanya baca wirid sakron, berani banget. Karena kalau nggak betul-betul kepepet banget dan kalau nggak lagi tingkat kesolehannya lagi lumayan, nggak mau anak baca kayak gitu. Baca yang adem, baca atos, baca hadad, baca idrus, wirdul latif, baca wirdul kabir, wirdul shogir, baca hizbul bahar, hizib Imam Nawawi itu baca, atau baca maksurah, ya nggak apa-apa itu ya. Tapi wirid-wirid kayak gitu jangan kita bacakan kecuali untuk ya iblis apa semua gitu. Karena wirid-wirid kayak begini bahkan Al-Quran itu bisa dipakai untuk santet. Anak punya kawan, punya pesantren 2012, 2013, anak datang ke sana sepi, nol santrinya. Kenapa? Ini orang alim, sanatnya 7.000. Dia punya sanat kitab sama hadis itu ada 7.000 lembar. Anak punya sohib. Antum tahu, dia lagi sholat di ujung sono, lagi sholat malam tuh, dilempar sama apa? Mangga. Wah. Mangganya pokoknya di sini, tengah malam. Lagi jalan keliling pesantrennya, dulu santrinya banyak, masih keturunannya ini, masih keturunan keluarganya Syekh Nawawi Banten. Terus apa namanya, jatuh, diambil apa, kulit manusia. Ini doktor nih, S1-nya Yaman, Ahgaf, S2-nya di Mesir, S3-nya di PTIQ, doktor, alim nih orang. Hafalan Qur'annya 18-20 juz. Ini Masya Allah gitu kan. Begitu lihat ke belakang tempat pesantrennya masih kosong, ada ular segede kepalanya doang, itu segede bantal, nggak ada buntutnya, cuma kepala ular segede bantal, ada mahkotanya, terus di atasnya ada merah delima. Akhirnya pergilah ke ahli hikmah, bukan dukun. Gimana cara bedain? Punya ilmu agamanya jago, ibadahnya luar biasa, amalannya amalan orang soleh, sholat jamaah nggak pernah tinggal, nggak mungkin jadi dukun gitu kan. Masih ingat yang subur kan? Gitu kan? Katanya kan nggak pernah mau pergi kemana? Ke Mekah kan? Punya haji, emang gitulah mereka. Nah terus dikasyaf lah, ente ini nanti datang sini lagi haji, digambar sama orangnya, digambar siapa yang digambar, dikasih sketsa. Nih yang doain itu, dia baca 1000 ayat kursi buat nyantet ente punya keluarga, dan dia potong kambing untuk nyantet ente punya keluarga. Gimana nanggulanginnya? Baca qasidah burdah Imam Busiri. Karena dibacakanlah burdah itu setiap hari Rabu malam Kamis. Sekarang santrinya ngeluber sampai nggak nerima lagi tuh orang. 13 berarti nggak sampai 5 tahun itu santrinya udah ratusan, ya. Jadi memang ada orang-orang menggunakan ayat Quran sebagai sihir. Ada orang menggunakan apa namanya wirid zikir tapi tujuannya buruk. Misal saya baca la ilaha illallah tapi batin saya itu buat nyerang orang lain, bisa kayak begitu. Itu gelap batin. Kita ini pendosa semuanya di hadapan Allah. Jangan sampai lah kita, meskipun kadang sedikit aja kita. Nah mungkin kita ini ditimpakan penguasa yang zalim karena kita sendiri kita zalim. Kita zalim sama Allah, kita zalim sama istri, zalim sama anak. Bukan artinya kita nggak ngeritik sih jalan, tapi kritik itu harusnya outside dan inside. Itu Pak Jikoma, ya. Iya itulah makanya saya doakanlah, jangan cuma isu doang, nambah lagi. Selama ini berarti saya husnuzon selalu ya. Haji Komar ini pentolannya MPK istri 3. Rupanya Masya Allah betul-betul ahli tauhid. Ya ahli tauhid. Baik. Fadol, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah SWT
mengampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, dan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa hadratu rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i jami' hawaijina dunya wal ukhrawiyah. Syaulillahi lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala